Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari ini, di pagi yang cerah, dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Husin Alatas, Ustadz Hamzah Alatas, dan Ustadz Isa Alkaf. Alhamdulillah sudah hadir di sini semua. Juga di sini ada Neza di switcher dan kamera. Kita akan mengambil tema akhlak kepada sesama kita. Itu yang akan kita bahas hari ini, akhlak kepada sesama kita. Baik, kita mulai acara ini dengan terlebih dahulu membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang dijelaskan oleh guru-guru kita. Baik, sebagai pengantar akan disampaikan oleh Ustadz Isa Alkaf. Om Krisna, senang bisa ketemu Om Krisna lagi. Alhamdulillah sudah sehat walafiat, sudah kembali siaran bersama kami. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu amalan yang paling berat timbangannya di hari kiamat menurut satu riwayat baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya di mizan nanti, di timbangan yang akan kita hadapi di hari kiamat, daripada akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini sudah kita bahas ya kawan-kawan, kepada Allah, kepada baginda Nabi, kepada orang tua, dan sekarang kepada sesama kita, kepada kerabat, kepada saudara, dan lain sebagainya. Dan akhlak ini subhanallah diuji saat kita menerima ujian dan cobaan. Saat kita damai-damai saja, nggak ada masalah dengan kawan, nggak ada masalah dengan sesama, kita barangkali mudah untuk berakhlak yang mulia. Tapi begitu ada perilaku yang tidak enak orang lain kepada kita, atau bahkan ketika orang lain, ketika kerabat kita, teman kita mengalami musibah, disitulah akhlak kita diuji. Ikhwan akhwat, sejauh mana kepedulian kita kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada kerabat kita, sejauh manakah empati kita, simpati kita kepada orang-orang di sekitar kita, di situ akhlak kita diuji. Dalam riwayat lain baginda Nabi SAW bersabda, "Irham man fil ardi yarhamka man fis sama." Sayangilah apa-apa yang ada di bumi, niscaya akan menyayangimu apa-apa yang ada di langit. Berikutnya ikhwan akhwat, mari kita sama-sama dengarkan penjabaran tentang akhlak kepada sesama yang akan disampaikan oleh Ustadz Husin dan Ustadz Hamzah. Pertama kita dengarkan dulu penjabaran yang akan disampaikan oleh Ustadz Husin bin Hamid Alatos. Kepada beliau kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du.
Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah, pada segenap kaum muslimin dan muslimat, begitu pula ikhwan, akhwat, saudara, saudari yang berasal dari ayah ibu yang sama, sebangsa dan setanah air, kepada Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas yang setia menemani kita dalam kajian di bawah naungan Al-Quran, Ustadz Isa bin Ahmad Taufik. Begitu pula kepada Ustadz Muhammad Krisna bin Muhammad Ishaq, Neza, Anis, pada seluruh kerabat kerja di studio, keluarga besar Radio Silaturahim. Assalamullahi alaikum jami'an wa rahmatullah wa barakatuh. Sebagaimana tadi yang telah dipaparkan sebagai muqaddimah dari Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, bahwa amal yang paling berat bobotnya dalam timbangan amal adalah husnul khuluq, akhlak dan pekerti yang mulia. Apabila seorang bertambah ilmunya tapi akhlaknya tidak bertambah, maka orang semacam ini orang yang keadaannya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya ilmu tanpa adab dan akhlak? Begitu pula apa artinya kekayaan, kedudukan tanpa adab dan akhlak. Tapi apabila seseorang memiliki akhlak dan pekerti yang luhur, jangankan orang yang beriman, walaupun dia bukan orang yang beriman, dia akan betul-betul mempesona. Memiliki daya tarik, daya pikat yang luar biasa. Dan sesuai dengan akhlak yang baik, Allah akan berikan balasannya. Tapi kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepadanya yang telah menciptakan dirinya tanpa sekutu, yang melimpahkan nikmat karunia-Nya yang tak terhingga, rasa syukur di hatinya mendorong dirinya untuk kembali kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, la syarikalah, yang tiada sekutu baginya. Karena selain dari Allah adalah seluruhnya makhluk. Makhluknya baik malaikatnya, jinnya, manusianya, hewannya, tumbuh-tumbuhannya, daratan maupun lautannya. Begitu pula seluruh bintang-bintang yang bertaburan di angkasa adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai seorang hamba yang bersyukur kepada Allah, berakhlak mulia di hadapan Allah, menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, menghormati bimbingan tuntunan yang datang dari Allah. Lalu berakhlak di hadapan Rasulnya dengan menghormatinya, menyambutnya, mengikuti seruan dan ajakannya, karena dia menyampaikan cahaya petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita berakhlak kepada kedua orang tua kita, orang yang berjasa dalam melahirkan, membesarkan, mendidik kita dengan penuh kecintaan. Kecintaan mereka tak mungkin dapat dibandingkan dengan kecintaan siapapun. Berakhlak bersama pasangan kita, memperlakukan mereka dengan mulia. Mereka merupakan karunia dari Allah untuk kita, yang melengkapi hidup kita, yang membawa ketenteraman bagi kita. Kita menghormati mereka, menghargai mereka, memuliakan mereka. Dan tidak ada orang yang memuliakan pasangan mereka melainkan orang mulia. Dan tidak ada orang yang merendahkan pasangan mereka melainkan orang-orang yang hina. Allah jadikan wanita bagi pria sebagai pasangan yang melengkapi. Allah jadikan juga pria sebagai pelengkap bagi wanita. Mereka bersama-sama bekerja untuk menjalankan amanat dan peran mereka di atas muka bumi sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Lalu bagaimana kita memberikan contoh yang baik buat anak-anak kita agar mereka dapat tumbuh dalam suasana yang baik, yang sehat. Kemudian kita berakhlak juga bersama orang-orang yang berada di sekeliling kita, baik yang bekerja bersama kita, tetangga kita, sesama saudara kita yang berasal dari ayah ibu yang sama walaupun dia bukan orang yang beriman.
Seandainya dia menjadi tetangga kita, dia memiliki hak sebagai tetangga, hak juga sebagai saudara yang berasal dari ayah ibu yang sama. Bila dia beriman, dia memiliki hak di samping tetangga, saudara seayah seibu kita, juga saudara seiman. Dia memiliki hak yang mesti kita penuhi. Dan Nabi kita mengingatkan al-mu'min akhul mu'min la yakhdhuluhu wa la yadhlimuhu. Orang yang beriman itu saudaranya orang yang beriman. La yakhdhuluh, yang tidak akan meninggalkan dirinya dalam kesusahan, melainkan dia mengulurkan bantuan. Kalau saudara kita sakit, saudara kita membutuhkan sesuatu, saudara kita lemah, menjadi kewajiban orang yang beriman untuk menolong, membantu, meringankan bebannya. Itu merupakan pesan dari Nabi kita. Oleh karena itu hubungan antara masyarakat yang beriman digambarkan Nabi dalam gambaran yang al-mu'min lil mu'mini kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Orang yang beriman bersama orang yang beriman bagikan bangunan yang saling ikat, mengikat dan topang menopang. Kalau dalam satu bangunan tiang tidak menjalankan tugasnya, bangunannya akan runtuh. Kalau ada bangunan tidak ada atap, dengan sendirinya apa? Tidak akan mampu menaungi orang yang terdapat dalam bangunan tersebut. Jadi tidak ada yang memiliki peran yang kecil. Semuanya bekerja sama untuk membangun bangunan yang kokoh kuat, yang dapat menjalankan peran dan tugasnya. Dalam gambaran yang lain digambarkan juga bahwasannya umat Nabi kita ini bagaikan para penumpang yang menumpangi sebuah bahtera. Ada sebagian yang berada di atas, sebagian berada di bawah. Yang di bawah bila ingin mengambil air harus naik ke atas. Mereka menimba dari lautan. Lalu lama-kelamaan mereka mengatakan kalau kita terus-menerus seperti ini, kita mengganggu orang yang di atas juga memikul beban yang berat, naik dan turun. Bagaimana kalau kita membolongi perahu di bawah untuk mendapatkan air? Kalau mereka membiarkan sebagian orang membolongi perahu, atau yang di atas juga membiarkan, mengabaikan, maka di saat mereka membolongi perahu, maka semua penumpang yang di atas maupun yang di bawah juga akan tenggelam. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman seharusnya bekerja sama. Bukan diam menyaksikan saudaranya yang susah. Sebelum diminta, dia mengulurkan bantuannya. Yang mempunyai uang dengan uangnya, yang mempunyai kekuatan dengan kekuatannya. Setiap orang sesuai dengan perannya. Ini merupakan al-fardul kifayah atau al-wajibul kifayah. Itu fardu kifayah yang Allah wajibkan pada setiap orang yang beriman untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan perannya. Sebagaimana jantung menjalankan tugasnya. Paru-paru juga dengan fungsinya. Ginjal dengan fungsinya. Pencernaan dengan fungsinya. Masing-masing menjalankan fungsinya. Kalau paru-paru enggan menjalankan tugasnya karena jengkel sama yang lain, niscaya dia akan binasa. Begitu juga kalau jantung mengatakan saya capek terus-menerus bekerja, nggak mendapatkan perhatian dari yang lain, saya mau berhenti bekerja selama 1 jam. Seluruh tubuhnya akan mati, termasuk jantungnya pun akan mati. Jantung membutuhkan paru-paru, paru-paru membutuhkan jantung. Jadi kita lihat bagaimana kebersamaan yang digambarkan Rasul begitu indah. Oleh karena itu, berakhlak baik dan mulia baik terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap kedua orang tua, terhadap pasangan kita, terhadap anak-anak kita, terhadap pemimpin. Terhadap pemimpin, kita wajib mentaati mereka, menghormati mereka sesuai dengan pesan Allah. Tapi yang ditaati adalah para pemimpin yang menjalankan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulnya. Kalau mereka mengajak kita menjauh dari Allah dengan sendirinya, hak Allah lebih diutamakan. Dia yang menciptakan kita. Ya, menciptakan juga para pemimpin yang bekerja di atas kita. Bagaimana mungkin kita akan mengedepankan makhluk dengan mengabaikan pencipta kita? Jadi berakhlak bersama Allah merupakan kewajiban setiap insan yang merasa dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dengan alasan mentaati ulil amri kita mengabaikan hak-hak Allah. Ini merupakan pengkhianatan terhadap Allah, juga kezaliman terhadap diri kita dan orang-orang di sekeliling kita. Oleh karena itu, berakhlak mulia ini merupakan hal yang merupakan kewajiban atas setiap orang yang beriman untuk menciptakan suasana yang harmoni. Suasana yang harmoni,
kebersamaan, penuh kecintaan. Kalau kita membaca firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 36, kita lihat bagaimana ya, pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita diperintahkan untuk beribadah pada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Selanjutnya, semua pesan-pesannya berkaitan dengan akhlak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan beribadahlah kalian kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Jangan sekali-kali kalian persekutukan Allah dengan lainnya. Karena Dia menciptakan kita tanpa sekutu. Nah, selanjutnya wabil walidaini ihsana. Hendaklah kalian bersikap baik, mulia terhadap kedua orang tua. Apakah orang tua kita berbuat baik kepada kita atau tidak? Apakah mereka beriman dan tidak beriman? Kewajiban anak berbuat kebaikan pada kedua orang tuanya. Perintah Allah di sini bukan wabil walidaini ita'atan terhadap kedua orang tua, ya. Wajib kalian mentaati mereka. Karena kalau perintahnya seperti itu, kita wajib mentaati mereka secara membuta. Salah atau benar. Tapi kalau berbuat ihsan itu kewajiban anak. Kalau orang tua memerintahkan kita melakukan perbuatan yang tidak benar, maka tidak dibenarkan kita mentaati orang tua kita. Sebagaimana firman Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bi syai'a ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, tapi tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua-duanya memaksa kamu melakukan perbuatan yang tidak benar, yang tidak memiliki dasar ilmu, jangan kalian taati mereka. Tapi tetap gauli mereka dengan cara yang ma'ruf. Ini merupakan tuntunan Islam yang amat indah. Mengajarkan kita tetap menghargai, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Walaupun mereka tetap mempersekutukan Allah. Anak dilarang oleh Allah untuk bersikap durhaka terhadap ayah ibunya. Setelah itu, wabidil qurba. Hendaklah kalian bersikap baik dan mulia terhadap kaum kerabat yang terdekat. Jangan yang jauh kita siram, yang dekat depan mata kita abaikan. Tapi kalau kita betul-betul mengharapkan ridha Allah, perhatikan kaum kerabat kita. Kalau kerabat-kerabat yang baik dengan kita, tidak berat kita berbuat kebaikan pada mereka. Tapi kalau kerabat yang tidak syukur dengan kebaikan yang kita berikan, malah memutarbalikkan omongan, tidak puas dengan apa yang diberikan, itu yang kadang-kadang membuat seorang berat untuk membantu kerabatnya. Tapi kalau tetap dia membantu walaupun mendengarkan ocehan-ocehan yang buruk, dia lakukan semua itu karena mentaati perintah Allah merupakan amal yang mulia. Wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Demikian pula bersikap baik dan mulialah atau berbuat kebaikanlah pada anak-anak yatim. Anak-anak yatim yang tidak ada orang yang menanggungnya, yang mengurus urusannya. Baik ayahnya yang meninggal dunia atau ibunya meninggal dunia. Ayahnya tidak memiliki apa-apa atau sakit. Maka dengan sendirinya anak-anak seperti ini membutuhkan uluran tangan kita. Kalau kerabat-kerabatnya tidak mampu, kita, saudaranya yang beriman, tidak kalah kewajiban kita dibandingkan kewajiban kaum kerabat. Jangan menunggu mereka memerintah, jangan menunggu mereka meminta dan menuntut, tapi kewajiban kita sebagai panggilan keimanan juga merupakan tuntutan dari akhlak yang mulia untuk membantu anak-anak saudara kita yang berada dalam keadaan yatim. Setelah itu wal masakin dan orang-orang yang miskin. Perbedaan antara fakir dan miskin, kalau seorang fakir, ya, orang bisa mengetahui kondisinya karena dia juga bisa mengungkapkan kebutuhannya. Sedangkan al-miskin, orang-orang yang butuh, tapi mereka malu untuk mengungkapkan apa yang di hati mereka. Sebagaimana satu riwayat, laisal miskin, alladzi tarudduhu luqmatu awil luqmatan. Orang miskin itu bukan yang ditolak karena minta 1 suap, 2 suap makanan. Walakinnal miskin alladzi la yajidu ghinan yughnihi wa yastahi an yas'alan nas. Orang miskin yang enggak punya kecukupan tapi malu untuk meminta apa? Untuk meminta kepada orang. Dalam bahasa yang lain al-mahrum. Al-mahrum ini orang yang betul-betul dalam kondisi susah butuh
tapi punya kehormatan harga diri untuk apa? Untuk meminta. Maka Allah sebutkan lis-sa'ili wal mahrum. Sa'il masih meminta. Sedangkan al-mahrum, mereka orang-orang yang lemah, yang butuh. Tapi mereka lebih suka untuk menahan lapar daripada harus mengungkapkan kebutuhan mereka. Jadi wabidil qurba wal yatama wal masakin. Wal jari dzil qurba. Kemudian tetangga kita yang dekat. Berarti kalau tetangganya beriman, 3 hak yang dimiliki. Iman, tambah saudara juga sesama manusia. Yang ketiga, tetangga kita yang dekat. Kalau dia tidak beriman, dia memiliki 2 hak yang mesti kita perhatikan. Kalau tidak, kelak Allah akan meminta pertanggungjawaban kita kalau kita mengabaikan tetangga kita. Karena rasa egois kita. Kita mendengar dalam surat kabar Kompas mengatakan bahwa orang Islam lebih peduli terhadap haji daripada saudaranya yang susah hingga mereka mati dalam keadaan butuh. Kalau betul kaum muslimin di sekitar warga yang meninggal dunia, mereka meninggal dunia dalam keadaan lapar, dalam keadaan susah, tidak mendapatkan perhatian orang-orang yang beriman di sekelilingnya, maka mereka bertanggung jawab atas kematian orang tersebut. Kalau betul-betul. Bahkan kalau seandainya seorang mau berangkat haji ke tanah suci, sudah terkena kewajiban haji, tapi kerabatnya, saudaranya, tetangganya membutuhkan uang tersebut untuk kebutuhan hidup mereka yang utama, yang mendasar, maka belum jatuh kewajiban haji terhadap orang tersebut. Seandainya uang yang dikeluarkan untuk membantu mereka lebih utama daripada 1000 haji yang dilakukan. Apalagi kalau haji yang kedua dan ketiga bukan merupakan haji yang wajib. Apalagi terhadap mereka yang menghambur-hamburkan uang mereka untuk perayaan perkawinan 2-3 miliar, untuk acara ulang tahun. Kalau seandainya mereka punya kelebihan, coba lihat saudara-saudara kalian, bukan kalian, melupakan bahwa kalian bahagia dari orang yang beriman. Di sekeliling kalian terdapat saudara kalian yang butuh, yang fakir, yang miskin, yang sakit, yang membutuhkan biaya pendidikan. Maka untuk saat kejadian seperti saat ini, kita menyaksikan gempa di Cianjur yang menelan korban, yang mati 268, 161 yang hilang. Belum lagi rumah-rumah yang runtuh, orang kehilangan tempat tinggal. Kalau seandainya ada orang-orang yang sekarang punya kelebihan, dia berencana untuk mengadakan perkawinan dengan biaya yang besar. Kalau dia keluarkan separuhnya untuk kebutuhan mereka, insya Allah akan menjadi penyelamat dirinya, keluarganya dari azab api neraka. Dan mudah-mudahan juga sang pengantin pasangan yang berumah tangga akan dibahagiakan hidup. Siapa yang mendapatkan ampunan dosa, selamat dari siksa di hari akhir nanti, mendapatkan kemurahan ampunan dari Allah, ini kesempatan bagi kita beramal untuk membantu saudara-saudara kita yang di Cianjur. Bisa saja akan terjadi di tempat kita, lingkungan kita, di ibu kota Jakarta, dan kalau terjadi bencananya lebih mengerikan. Tapi Allah berjanji orang yang suka menolong saudaranya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah yang mengulurkan tangannya yang mampu akan dijauhkan dari azab yang serupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wal jari dzil qurba, tetangga yang dekat sama kita itu lebih utama. Baru setelah itu wal jaril junub, tetangga yang jauh. Jangan yang jauh kita bantu, tetangga yang dekat kita abaikan karena kita tidak suka dengan perilakunya. Wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabni sabil, buat teman dekat kita. Jangan dia dengar dari orang bahwa kita bantu sana sini, teman yang dekat kita yang butuh kita abaikan. Setelah itu wabni sabil dan ibnu sabil, orang-orang yang kehabisan bekal di jalan karena merantau, karena berdagang atau karena dia sekolah. Orang seperti mereka, orang-orang yang memiliki hak pada harta yang kita miliki, pada kelebihan yang Allah berikan buat kita. Jadi bukan hanya sekedar kita melakukan amal sukarela, tapi mereka memiliki hak pada harta kita yang kelak kita akan ditanya oleh Allah kalau kita mengabaikan mereka. Setelah itu wa ma malakat aimanukum, dan hamba-hamba saya yang kalian miliki. Dahulu kala sebelum datang Islam di kota Mekah, kaum musyrikin telah berlomba-lomba menunjukkan prestasi mereka dengan memiliki budak pria maupun wanita. Datang Islam mengharamkan orang untuk memulai perbudakan.
Setelah itu, Islam memberikan solusi untuk melepaskan budak dengan cara yang amat halus. Tanpa merugikan mereka-mereka yang memiliki budak, tapi di saat mereka melakukan pelanggaran seperti berkumpul di bulan Ramadan, atau menzihar istri mereka, atau katakan membayar kafarat sumpah mereka, diarahkan oleh Allah untuk melepaskan budak-budak mereka. Jadi bukan Islam yang memulai perbudakan. Islam menghadapi realitas perbudakan sudah ada sebelum datangnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan alhamdulillah pada akhirnya perbudakan dihapuskan sama sekali. Kalau seorang budak ingin membebaskan dirinya dengan cara menebus, dengan cara dia berdagang dan berusaha, Allah perintahkan berikan perjanjian kepada mereka. Walladzina yabtaghuna alkitab mimma malakat aymanuhum fakatibuhum in alimtum fihim khair. Jadi kalau ada orang yang ingin buat kesepakatan bersama kalian, para pemilik budak, untuk melepaskan diri mereka dengan membayar cicilan dari hasil pendapatan mereka, lakukan hal tersebut bersama mereka. Kemudian bukan hanya begitu, wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum, berikan mereka dari harta-harta Allah yang dititipkan dan diberikan kepada kalian dari zakat, dari sedekah, berikan untuk mereka agar mereka bisa melunasi hutang mereka dengan segera. Islam agama yang memberantas memerangi perbudakan, bukan justru mengayomi dan mendukung perbudakan. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtaran fakhura. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang bersikap mukhtar, membanggakan diri dengan penampilannya, fakhur, lagi banyak bercerita tentang keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh dirinya. Ini merupakan hal yang paling tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Bersikap bangga dengan bahasa tubuh, ya, atau bangga dengan bercerita, ini semua merupakan perbuatan yang dimurkahi Allah. Dan Allah akan kumpulkan orang bersama seperti ini. Kalau dia tidak bertobat, Allah akan kumpulkan bersama syaitan yang suka membanggakan diri, mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Siapa yang tidak disukai Allah? Alladzina yabkhalun, itu orang yang kikir. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Dan mereka juga ngajak orang lain juga untuk sama-sama kikir. Kenapa? Supaya jangan malu-maluin. Kalau orang lain baik, dia nggak baik, orang bakal cemuhkan dia. Jadi dia samping kikir ngajak orang lain. Orang mau memberikan bantuan, jangan. Ntar jadi tuman, jadi kebiasaan, jadi begini. Betul nggak? Dia nggak mau memberi, dia dorong juga orang lain untuk tidak memberi. Kemudian وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Dan mereka menyembunyikan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Dia punya uang tapi dia sumpah-sumpah bilang nggak ada. Orang semacam ini Allah akan rampas hartanya, pindahkan ke tangan orang lain. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. Dan kami sediakan bagi orang-orang kafir, ya, azab yang akan menghinakan mereka. Jadi mereka-mereka yang tidak punya kepedulian, rasa rahmat terhadap sesama mereka, orang-orang yang Allah golongkan dalam orang-orang kafir, yang Allah akan sediakan azab yang menghinakan mereka. Wal'iyadzubillah. Nah, kalau kita perhatikan, ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah, perintah Allah di sini bukan hanya memberikan uang dan materi, tapi perintahnya adalah apa? Wabil walidaini ihsana wabidzil qurba. Artinya berbuat ihsan. Berbuat ihsan bukan hanya sekedar kita memberikan uang, tapi bersikap baik dan mulia terhadap sesama, apalagi terhadap kedua orang tua kita. Apalagi kita berakhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan bersyukur padanya, menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Jadi apa artinya kalau kita memahami agama, menghafal Quran, menjadi imam di masjid dengan suara yang indah, berceramah melalui media, radio atau televisi, tapi kita tidak berakhlak mulia. Oleh karena itu, ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah, sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan, Ustaz Hamzah insya Allah akan melanjutkan. Di antara hal yang membuat hati kita menjadi mati, hati kita menjadi keras, yang membuat kita dengan mudah saling bermusuhan satu dengan lainnya, adalah apa? Agama hanya sekedar dijadikan sebagai perdebatan, diskusi. Agama hanya sekedar, ya, dijadikan pembicaraan dan sebatas ibadah ritual, tapi kita tidak bersikap baik dan mulia, peduli terhadap sesama.
Oleh karena itu orang-orang yang memahami tuntunan Allah kemudian terjun di tengah masyarakat berbuat kebaikan, mengulurkan tangan, membantu, ini yang akan menumbuhkan iman dan ini yang akan menghilangkan pertentangan di antara kaum muslimin. Coba Isa atau Mas Krista kira-kira, kalau seorang muslim selalu berbuat kebaikan terhadap sesama, membantu sana, membantu sini, dia melaksanakan perintah Allah dalam ibadah ritual sesuai dengan apa-apa yang difahami. Dijalankan dengan penuh kekhusyuan. Dia menjaga lidahnya untuk berbicara dalam urusan yang tidak bermanfaat. Dia berkeliling ke sana dan kemari berbuat kebajikan. Kira-kira ini akan mengundang kecintaan apa kebencian? Tapi kalau kita hanya kumpul di masjid, berbicara melalui mimbar, mengajak orang, berbicara tentang nilai-nilai agama, bahkan apa? Hal-hal yang berbelit-belit kita upamakan, kita sampaikan, tapi tidak turun berbuat kebaikan terhadap sesama. Yang ada apa? Masuk dalam firman Allah, orang-orang yang amal perbuatan itu tidak sesuai dengan pembicaraan. Dan tidak harus dia mengeluarkan uangnya kalau tidak mampu. Berbuat kebaikan caranya macam-macam. Bisa mendamaikan orang yang berselisih, mengingatkan orang untuk bersatu dalam kebaikan. Ini amat menyentuh daripada kita hanya membuka majelis-majelis, kajian-kajian, atau berceramah di media, tapi tidak turun di tengah-tengah umat untuk berbuat kebajikan. Berbeda dengan apa yang Rasulullah lakukan. Beliau berbicara, mengajak, terjun di tengah-tengah umat, memberikan solusi buat mereka, dan mengajak mereka betul-betul untuk keluar dari kemelut yang mereka hadapi. Sahabat yang tenggelam dalam kebodohan tadinya, dalam kejahiliahan, keluar menuju kehidupan yang terang benderang, dari kemiskinan menuju kecukupan, bahkan kekayaan, hingga mereka bisa menginfakkan harta mereka dalam perjuangan. Maka ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, siapa yang dilembutkan hatinya, dilapangkan hidupnya, diampuni dosanya, dan juga ditumbuhkan kecintaan di tengah-tengah masyarakat di sekelilingnya, mari kita pelajari agama, kemudian kita amalkan. Kita amalkan di tengah-tengah masyarakat hingga kita menjadi orang-orang yang menjadi pembawa rahmat sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul rahmatan lil alamin, kalau kita bisa menjadi rahmat saja buat orang di kampung kita, buat di tengah-tengah masyarakat kita, sudah merupakan jalan untuk bergabung bersama kafilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali kita mengingatkan kepada ikhwan yang punya kemampuan untuk mengulurkan tangannya. Kalau seandainya mau datang sendiri menyaksikan korban-korban di Cianjur, itu lebih baik. Kalau mau menyumbangkan hartanya melalui lembaga kemanusiaan di Rasil atau di Mercy atau di lembaga yang lain yang bisa dipercaya, mereka bisa menyerahkan. Tapi saya sebetulnya ingin kalau seandainya ikhwan, akhwat yang punya kemampuan, di samping mengulurkan bantuannya, juga untuk menyentuh hati mereka, melembutkannya, menyaksikan bagaimana saudara-saudara mereka yang menjadi korban. Menyaksikan rumah mereka yang runtuh, anak-anak mereka yang meninggal dunia, orang yang mengalami trauma yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk selalu mengingat dan berbuat kebaikan terhadap sesama manusia dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, sekarang kita dengar Ustaz Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Tadi telah diuraikan oleh guru kita Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas tentang bagaimana pentingnya akhlak, dan diterangkan dari surat An-Nisa ayat 36-37. Yang ini adalah ayat yang menjelaskan bagaimana indahnya Islam, bagaimana hebatnya, bagaimana akan menariknya kaum muslimin apabila berakhlak dengan akhlak yang disebutkan di dalam Al-Quran ini. Dan inilah yang membuat
bagaimana ya, orang-orang di sekitar Mekkah dan Madinah setelah perjanjian Hudaybiyah, mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam karena mereka melihat secara langsung bagaimana perilaku kaum mukminin pada saat itu. Akhlak mereka, dalam tutur kata mereka, dalam pergaulan mereka dan sikap mereka bisa disaksikan langsung oleh bangsa Arab pada waktu itu yang asalnya mereka selalu terhalang oleh kekuatan kaum musyrikin yang selalu menyibukkan Nabi dengan berbagai hal yang mereka lancarkan, yang berupa serangan-serangan dan peperangan-peperangan. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil visual yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita perhatikan firman Allah dalam surah An-Nisa ini, Allah sebutkan seperti tadi yang sudah diterangkan oleh Ustaz Husin, bagaimana kita diperintahkan wabil walidaini ihsana. Kita berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Jadi bukan saja melakukan suatu kewajiban, tapi ihsan ini lebih dari itu. Ini ihsan adalah nilai utama dari suatu perbuatan. Ihsan ini adalah akhlak. Kalau seseorang melakukan sesuatu kewajiban sesuai dengan apa yang diperintahkan, itu namanya dia melaksanakan sesuatu secara standar. Ya, secara standar, seperti ya, kita diwajibkan sholat 5 waktu. Itu adalah standar kewajibannya seperti itu. Ya. Tapi kalau kita tambahkan dengan sholat-sholat yang lain, apakah qobliyah, ba'diyah, kita perbaiki sholat kita mutunya, nah itu akan menambah nilai dari sholat tersebut. Ya. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain, puasa misalnya. Ya, kita cuma diwajibkan setiap tahun, yaitu di bulan Ramadan. Akan tetapi kalau kita mau lebih lagi, mendapatkan nilai yang lebih, ya tentunya kita lakukan lagi puasa sunat. Begitu juga berzakat. Zakat adalah suatu kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Ada kadarnya, ada batasannya, ada ketentuannya. Ya, kalau kita lakukan itu, ya itu memang kita sudah standarnya, kita sudah melaksanakan kewajiban. Tapi kalau kita mau mendapatkan nilai yang lebih tinggi lagi, kita berinfak. Kita walaupun sudah mengeluarkan zakat kita tetap memberikan bantuan, pertolongan kepada sesama seperti sekarang ini. Bagaimana ada saudara-saudara kita yang membutuhkan, kita bantu, ya. Karena di sini al-ihsan di sini wal jaril qurba wal jarid junubi, itu berbuat baik kepada tetangga yang dekat dan juga tetangga yang jauh. Ini menunjukkan bagaimana ihsan itu menjangkau, ya. Di sini menjangkau berbagai kalangan, menjangkau berbagai lapisan, ya, dari kerabat, anak yatim, semuanya ini. Ayat ini menggambarkan bagaimana akhlak Islam itu di mana saja dia berada. Apakah dia di lingkungan keluarga, dengan anak-anak yatim, fakir miskin, tetangga, sahibi bil jambi, teman-teman sejawat, apakah dia sebagai mahasiswa, apakah dia sebagai karyawan, dia menampakkan kebaikan. Inilah yang membuat Islam itu terlihat begitu indah. Karena Islam itu memberikan kedamaian, memberikan kesejahteraan, memberikan ketentraman, memberikan kebaikan kepada lingkungannya dimanapun dia berada. Ini adalah ihsan. Jadi tadi ihsan itu bukan saja hanya kita menjalankan suatu kewajiban. Kalau tadi yang disebutkan salat yang wajib, puasa, zakat itu ibarat
ibarat seorang berbisnis baru break even point gitu, balik modal loh, balik modal. Artinya nggak rugi. Pernah ada sahabat ketika Rasulullah SAW lagi duduk dengan para sahabatnya, datang seorang badui. Bertanya tentang Islam. Manggil juga, baru datang langsung dari jauh udah bilang, "Ya Muhammad," manggil namanya langsung. Rasulullah SAW yang tahu siapa karakter orang-orang Badui ini, ditangkepin dengan suara yang lantang juga. Ibarat kayak orang, misalnya orang siapa yang suku misalnya yang biasa suaranya keras, dia dibalasnya juga dengan kata, "Oi," dengan seperti itu, ditanggepin dengan supaya terlihat akrab dengan mereka, supaya tidak bagaimana akhlaknya Nabi, tidak membuat mereka ciut. Padahal sahabat-sahabat yang lain mau marah. Kurang ajar banget nih manggil Rasulullah pakai ambil namanya gitu. Karena memang si Arabi ini nggak tahu seperti itu bagaimana cara memanggil Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tanggapi dengan akhlak yang baik. Kemudian bertanya si Badui tadi tentang Islam. Dijawab oleh Rasulullah SAW tentang iman, dijelaskan tentang iman. Rukun-rukun iman itu. Kemudian dijelaskan tentang bertanya tentang Islam, dijelaskan tentang Islam. Harus bersyahadat, mendirikan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, pergi mengeluarkan zakat kamu, kemudian pergi haji jika mampu. Setelah dijelaskan itu, wahal aliyya dalik, alaiya ghairu dalik, apakah masih ada kewajiban selain itu, selain yang diwajibkan, misal salat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, kemudian pergi haji jika kamu mampu. Kata Nabi, tidak, illa an tatawwa, kecuali kalau kamu bertatawu seperti itu, arti sukarela mengeluarkan lebih dari itu. Itulah yang tadi di Muqaddimah Ustaz Isa menyebutkan bagaimana orang itu bisa mencapai derajat yang tinggi kalau dia melakukan sesuatu al-ihsan lebih dari yang standar. Ihsan akhlak ini adalah di luar standar, yaitu di luar kebaikan. Seperti ada hadis Nabi. Bukanlah disebut orang yang menghubungkan silaturahmi itu kalau orang datang kepada kami terus kita balas. Itu bukan itu. Laisal wasilu bil muqabil lupa itu redaksinya. Jadi bukan yang seperti itu. Itu kebaikan, itu sudah baik. Standarnya seperti itu. Kalau orang berkunjung pada kita balas. Tapi ketika orang yang mendapatkan nilai lebih lagi dari itu, ketika orang memutuskan hubungan dengan kamu hubungi dia. Kamu hubungi inilah nilai-nilai yang utama. Inilah akhlak. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menerangkan wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum alaih wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Jika kalian membalas, kan Rasulullah SAW dulu pernah disakiti, sebelum Futuh Mekah itu, sampai mau dibunuh, sahabat-sahabat ada yang dibunuh banyak, diperangi Rasulullah. Ketika Rasulullah merebut kota Mekah, dulu tentara-tentara Quraisy yang dulu memerangi, bisa nggak Rasulullah bunuh? Bisa Rasulullah balas. Bisa saja Rasulullah balas. Tapi Allah bilang, wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Jika kalian sabar, nggak membalas, maka itu lebih baik. Inilah akhlak. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika mengatakan kepada orang-orang kufar Quraisy, terutama pembesar mereka, apa yang kalian katakan? Kira-kira apa yang akan kalian katakan tentang aku? Lalu mereka maklum orang udah tertekan, udah takut, bilang, akhun karim, wabnu akhin karim. Kamu sih orang yang mulia, orang yang dermawan, orang yang baik, anak dari orang yang baik. Kalau dulu dicaci maki, dulu dimusuhin seperti itu. Tapi
Rasulullah katakan, la aqulu illa kama qala Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Ya, aku tidak akan katakan kepada kalian kecuali seperti apa yang dikatakan oleh seorang yang mulia, anak dari seorang yang mulia, anak dari seorang yang mulia, anak dari seorang yang mulia, yaitu Yusuf, Ibn Yaqub, Ibn Ishaq, Ibn Ibrahim. Apa katakan ucapan Nabi Allah Yusuf ya, ketika dia berkuasa di Mesir, keluarganya datang, saudara-saudaranya yang dahulu berbuat jahat kepadanya, bahkan ingin membunuhnya, masukkan dia ke sumur. Dia katakan, la tathriba alaikumul yawm, yaghfirullahu lakum. Aku tidak mempersalahkan kalian ya. Semoga Allah memaafkan kalian. Itu juga yang diucapkan oleh Nabi terhadap mereka yang dulunya memusuhi Nabi. Ya, Rasulullah katakan, idhabu fa innakum tulaqa fa antumut tulaqa. Silahkan kalian bebas pergi, silahkan kalian pergi, kalian itu merdeka, bebas. Ini Rasulullah berikan amnesti secara nasional, secara umum ya, kepada mereka yang dulu memusuhi Nabi. Ini adalah akhlak ya. Jadi sebenarnya kalau mau balas ya seperti tadi, seperti orang misalnya membunuh keluarga kita. Ya, ini misalnya dia membunuhnya bukan karena memang dia kriminal yang jahat atau apa. Kemudian karena suatu sebab dia bunuh, akhirnya dia menyesal. Dalam hukum Islam bisa kita meminta kisos, dibunuh lagi orang itu. Tapi ya tadi wa in aqabtum fa'aqibu mithla ma uqibtum wa la in sabartum la khairus sabirin. Kalau kita maafkan itu yang terbaik. Itulah akhlak, ihsan itu seperti itu. Ya, nanti juga ada kaitannya akhlak ya, dalam uraian dalam bicara, dalam bersikap, dalam hati ya. Itu akhlak, nanti ada uraian-uraiannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Baik, alhamdulillah Iwan dan Anwar, kita telah banyak mendapat pelajaran mengenai akhlak ya. Luar biasa, mudah-mudahan dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, ini ini banyak sekali menanyakan nomor rekeningnya itu, Pak Ustadz Isa. Untuk yang bantuan Cianjur, gempa di Cianjur, nomornya 709 12002028 Bank DKI Syariah atas nama PT Silaturahim Visual Mandiri, tapi kode Bank DKI-nya adalah 111. Ini kalau lewat ATM, tapi kalau lewat e-banking bisa langsung. Kemudian atau ke 722-22-30033 BSI atas nama Yayasan Wakaf Rumah Al-Quran Silaturahim. Oke, demikian sudah kami umumkan nomornya ya. Yang bertanya sudah kami jawab. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa, juga Neza. Saya Muhammad Krishna, juga Anis, Neza, mohon pamit. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.